Kita berdoa. Bapa di surga, dikuduskan namamu, datang kerajaan menjadi kehendak-mu. Berkati firman-Mu, berkati kami semua. Bebaskan kami dari yang jahat, bebaskan dari kegelapan. Kuasa Yesus bekerja, lawat kami semua ya Tuhan. Dan nama Yesus ilmu dimuliakan. Haleluya. Yang percaya katakan silakan duduk. Shalom. Saudara, Presiden mengatakan bahwa tahun 2023 gelap. Betul? Nah, tetapi Tuhan memberitahu saya, itu kira-kira tahun 97, setitik terang datang. Apa saudara? Apa saudara? Setitik terang apa? Datang. Nah, hari ini saya akan menjelaskan untuk tahun depan arti setitik terang datang. Mari kita buka Alkitab kita saat ini. Dalam kitab Ibrani pasal 11 ayat pertama sampai dengan ketiga. Kitab Ibrani pasal 11 ayat pertama sampai dengan ketiga. Saudara yang genap, saya yang ganjil. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ayat kedua saudara baca. Oleh karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Tuhan, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Dasar dari iman adalah harapan. Apa saudara? Apapun tantangan, apapun badai, apapun yang terjadi dalam hidupmu, yang tidak boleh hilang adalah satu, harapan. Karena harapan itulah kita kuat. Karena harapan itulah membuat kita bangkit. Makanya orang yang tidak ada harapan bisa ngalami 4S, sedih, stres, stroke, selesai. Nah, saudara, kira-kira tahun 96-97, sebelum kerusuhan Mei 98, saya mengalami kecelakaan motor lawan truk, dan roh saya dibawa ke satu tempat, dijemput malaikat, yaitu di surga. Dan saya dijemput dua orang manusia abadi, Henoch dan Elia. Di situ dia berbicara pada saya tentang masa yang akan datang dan tugas-tugas yang harus saya lakukan untuk Indonesia. Jadi saya hanya dipesan khusus untuk Indonesia, bukan untuk dunia. Dan disitulah dijelaskan masa akan datang, yaitu dari tahun itu sampai tahun 2023, 2030 sampai 2035. Masa-masa yang akan terjadi, yang akan kita lewati semuanya. Nah, di situ saya dijemput dan mereka memberitahu masa yang akan datang. Nah, setelah itu saya suruh masuk ke satu tempat, yaitu tabut ruang Maha Kudus, tabut perjanjian. Nah, setelah itu saya diajak menemui Yang Maha Kuasa untuk memberitahu tugas apa yang harus saya lakukan. Dan di situ pula saya masih ingat saudara, saya ditunjukkan siapa istri saya di masa depan. Rambutnya lurus dan ketemu istri saya. Waktu itu saya belum pacaran, belum kenal. Yang lebih hebatnya, saya ketemu anak saya sendiri. Bayangin, pacaran kenal aja belum ketemu, bisa lihat anaknya. Di situ saya mulai paham bahwa apa yang terjadi atas dunia ini dari awal sampai akhir di sana sudah ada. Nah, di situ saya lihat anak saya Felicia. Padahal saya belum menikah, belum kenal istri saya, belum pacaran, tapi sudah ketemu anaknya. Luar biasa enggak saudara? Dan disitulah ditunjukkan apa yang terjadi. Nah, sehingga banyak orang nanya sama saya, kenapa Pak Daud bisa tepat semuanya, tidak pernah meleset? Berapa bulan yang lalu saya berkata BI rate sebelum akhir Desember tembus 5%, betul?
Siapa masih ingat? Coba angkat tangan. Di YouTube semua kaget. Terusan terjadi ini. Setiap tahun saya beritahu akan terjadi. Dan orang bertanya, kenapa bisa tepat semua? Karena apa? Sebenarnya itu adalah kaset baru lagu lama adalah. Kenapa? Karena itu pesan tahun 97, saudara. Tahun 97, di situ ditunjukkan masa yang akan datang, termasuk Indonesia nanti akan terpecah menjadi 3. 1, Timor sudah lepas, 2 menyusul. Tapi 2 ini apa? Tidak dikasih tahu. Nah, tahun berapa tidak dikasih tahu. Nah, lebih baik tidak tahu. Kenapa? Daripada diciduk, betul? Dan waktu itu zaman Soeharto bisa diciduk saya, betul? Di situ ditunjukkan Timor lepas. Kerusuhan 98. Jadi sebelum kerusuhan 98 sudah ditunjukkan semuanya, saudara. Nah, di situ saudara tunjukkan hari-hari yang akan terjadi. Tapi saya tidak berani untuk membicarakan itu. Karena resiko terlalu berat, saudara. Zaman Soeharto. Ciduk bener, saudara. Nah, dan itu saya simpan sampai 2000, tahun 2000. Nah, tahun 2001. Waktu itu ajudan Megawati namanya Kolonel Pramono Edi Wibowo. Waktu itu nemuin saya. Langsung saya memberitahu dia. Tahun 2004 presidennya adalah SBY. Dia kaget. Kenapa? Dia masih kolonel, saudara. Saya beritahu dia bahwa SB nanti jadi presiden. Terus Kolonel Edi Wibowo berkata, satu-satunya manusia yang ada di Indonesia yang mengatakan 2004 SB jadi presiden itu Bapak. Kenapa saya bisa tahu? Karena pada waktu di surga itu ditunjukkan 2004 presidennya siapa. Dan nanti tugas saya sebagai apa? Di situ dijelasin. Nanti menjadi pengaman presiden di bawah ini. Diatur semuanya, saudara. Jadi sebenarnya apa yang terjadi di hidup kita ini sudah diatur semuanya, saudara. Dan manusia diberi 2 pilihan, melakukan atau tidak. Ngerti, saudara? Kalau tidak ini, melakukan ini, saudara. Dan 2004 saya jaga presiden, mengamankan presiden di bawah Pramono Edi. Karena apa? Karena pertama kali mengatakan SBY jadi presiden itu saya. Itu tahun 2001. Nah, tetapi saya tidak berani untuk bicarakan ini. Kalau saya bicarakan itu pusing saya. Kenapa, saudara? Saya jaga presiden. Terusan saya ngomong tentang makro mikro berapa tahun lagi, gimana, saudara? Nah, akhirnya saya ambil keputusan 2004 2005. Waktu itu Edi Wibowo ngomong sama saya, Pak Daud kan tahu persis tahun 2004 presidennya siapa. Pasti Pak Daud tahu masa yang akan datang tuh gimana. Saya ingin tahu. Tapi gini, Jenderal, ini bisa tentang negara, tentang ekonomi negara. Kalau gitu perlu dikumpulkan. Maka di situ ada One Team Press, Dewan Pertimbangan Presiden. Setelah itu staf khusus, baik dari intelijen, Sandi Yuda. Setelah itu ada juga yang Polhukam, yang ahli dalam politik hukum dan HAM, dikumpulkan, saudara. Itu di Cikias, saudara. Terusan Edi Wibowo ngomong gini, Pak Daud, waktu Pak Daud ada di sana, dia ngomong di sana, nah, rasanya gimana? Damai, enak sekali, Jenderal. Jenderal mau ke sana. Kalau bisa balik, kalau enggak gimana? Lalu, oh ya, oke, ceritakan. Nanti kita akan analisa apa yang akan terjadi atas negara ini, baik secara makroekonomi dan mikroekonomi jangka panjang ke depan. Karena ini sampai 2035 adalah. Nah, waktu itu saya ngomong, anginnya akan datang 2018, 2019, badainya akan datang di 2020. Indonesia akan mengalami stagnat ekonomi, ekonomi berhenti menuju 2023. Stop dulu Pak Daud. Langsung staf khusus, ahli ekonomi makro mikro, setelah itu politik hukum dan HAM semua ada.
Coba Pak Daud, ekonomi berhenti. Artinya negara ini ekonominya berhenti, stagnat menuju 2023. Setitik terang datang. Coba Pak Daud, hanya ada dua yang bisa menghentikan ekonomi berhenti suatu negara. Pertama, perang. Terjadi pemberontakan atau perang terbuka, maka ekonomi akan berhenti. Betul? Kedua, wabah. Hanya dua ini yang bisa membuat ekonomi berhenti. Tapi wabah apa sehingga membuat berhenti semua? Nah, terusan apa lagi Pak Daud? Nah, ditunjukkan bahwa di 2020 ekonomi berhenti, setitik terang datang. Terusan. Berarti akan mengalami suatu resesi di sini. Langsung dari makroekonomi, coba itu semua ahli semua adalah. Coba kita pelajari semuanya. Oke, mereka langsung itu. Nah, termasuk waktu analisa semua, izin jenderal. Itu 2005-2006 saudara. Lama atau saudara? Pak Daud, nanti di 2020, di 2021, melihat data ini semuanya, ke depannya sana, utang Indonesia bisa tembus 5.000 triliun. Kalau menurut kata Pak Daud ini, karena ekonomi berhenti dia gitu. Nah, setelah itu analisa ini dolar akan tembus 14.000. Itu di 2021. Kalau sampai ekonomi berhenti. Terusan apalagi yang Pak Daud lihat? Di situ ditunjukkan harus ada 3 yang harus dilakukan. Pertama, emas. Kedua, tanah. Ketiga, berkebun. Makanya Jenderal Edi Wibowo itu berkebun juga, saudara. Nah, langsung berarti akan terjadi suatu krisis pangan di sini. Dan setelah itu, coba Pak Daud ingat-ingat apa yang Pak Daud lihat waktu itu. Kan ini bicara tentang negara Pak Daud. Langsung gitu. Saya lihat nanti akan terjadi ini, bunga bank akan naik sekian. Kalau bunga bank naik berarti inflasi terjadi. Langsung setelah itu ngomong gitu, Pak Daud ngomong di publik enggak tentang ini. Saya nunggu waktu aja setelah SBY turun aja jenderal. Kenapa? Ini kalau waktu pemerintah SBY saya ngomong gini, nanti repot jenderal. Langsung Pak Edi bilang, ya itu lebih bagus gitu aja lah. Penting untuk kita tahu semuanya. Dan apa yang terjadi? 2014 saya berhenti. Dan terus terang banyak tidak lapor pajak. Kan semuanya banyak yang tidak lapor saya. Tenang aja Pak Daud. 2015 nanti ada teks amnesti. Wes urut ngaku dosa, selesai. Langsung 2015 teks amnesti, selesai. Udah disiapin semua adalah. Nah, 2015 mulai saya ngomong tentang ini. Anginnya datang 2018, 19 badainya datang tahun 2020. Apa yang terjadi? Bukannya saya ini didukung enggak, malah dimaki-maki banyak orang, Dara. Karena ekonomi baik-baik aja, Dara. Wah, banyak yang menentang saya, Dara. Tapi tetap saya sampaikan, karena itu pesan untuk Indonesia, Dara. Untuk sampai tahun 2035, Dara. Dan nanti saya beritahu kenapa harus tanah. Itu ada rahasianya semua. Itu bisa tentang perpajakan nanti, saudara. Nah, apa yang terjadi? Tunjukkan semuanya. Saya langsung ngomong, ditentang terus, saudara. Ya, 2019 saya ngomong itu ke banyak publik, saudara. Lebih gencar. Sampai awal Januari 2020 pendeta-pendeta protes. Karena 2019 pendeta-pendeta banyak berkhotbah, bernubuat. 2020 tahun berkat, tahun kelimpahan, tahun mujizat. Hanya saya seorang diri mengatakan
badai. Yo dilawan habis saudara. Nah, puji Tuhannya saya itu bukan pendeta. Jadi tidak bisa dipecat. Dan status saya jemaat. Jemaat kan bebas beribadah, betul? Jadi mau mecat saya tidak bisa. Mau lapor organisasi atau apa tidak bisa. Datanglah ke Pak Gilbert Januari, karena Pak Gilbert kan bos saya. Wah, apa yang terjadi? Jawaban Pak Gilbert enak aja dah. Ini kan masih Januari 2020. Nanti kita tunggu Desember 2020. Kan dikatakan badainya datang, ekonomi akan berhenti menuju 2023. Kita tunggu aja. Januari, Februari, Maret, April. Yang ngomong itu ikut kena karantina juga kan? Kena PSBB semua. Nah, di situ saudara, 2020 saya mulai ngomong sama si Michael, ini harus saya sampaikan gini-gini semua. Nah, dibikinlah Zoom. Nah, sekarang saya beritahu apa yang terjadi nanti di tahun depan. Tapi terus terang ini pesan tahun 97. Jadi terus terang kenapa saya sekarang jarang khotbah? Karena bahan khotbah saya habis. Jadi bingung mau khotbah apa. Lebih baik jujur saya. Kalau saya ditanya kenapa Pak Dot sekarang banyak tanya jawab. Nah sekarang saya mau khotbah apa? Bahannya udah habis. Bahannya khotbah itu yang ngajari Gilbert. Gimana? Ya bahan khotbah habis, mau khotbah apa? Bingung saya. Ya udahlah. Kata Pak Gilbert ya diulangi itu aja terus. Ya udahlah. Nah, bahan ini khotbah habis gimana lagi? Nah, saudara, ini penting untuk saudara. 2021 itu belajar normal. 2022 ini belajar normal. Tahun depan kita akan kembali normal. Ingat, kembali apa? Kembali apa? Normal. Nah, corona ini akan bermutasi terus sampai 2025. Akan mutasi terus. Nanti sampai Megatron, Optimus masuk juga nanti. Pokoknya terus itu mutasi terus itu. Terus sampai 2025. Dan perlu kita tahu bahwa corona ini adalah didesain untuk banyak membunuh laki-laki. Ingat saudara, itu yang penting untuk saudara. Corona ini didesain untuk banyak membunuh laki-laki. Perempuan ada yang mati, ada. Tapi persentase untuk banyak yang mati itu laki-laki. Perhatiin saudara. Perempuan yang kena corona udah gini, hidup ya. Laki-laki baru engkok mati. Dan itu banyak terjadi, betul? Sekarang jadi janda ini berat. Sekarang banyak janda, saudara. Janda itu banyak berdoa, syafaat, dan betul-betul pergumulan berat. Karena saingannya sekarang 3. Pertama, sesama wanita. Kedua, pria. G homo, betul? Ketiga, waria. Betul? Makanya saudara, jangan berpikir untuk cerai. Untuk dapat laki-laki normal susah. Siapa yang setuju angkat tangan? Jadi kalau saudara punya suami normal udah kamsia. Apalagi yang baik itu mujizat. Jadi saudara, bapak-bapak ngomong, ingat loh, gua normal. Itu udah baik. Betul? Bayangin, pergi kemana? Ke mall. Ketemu, ada apa? Matilah. Betul? Betul? Gini. Homo. Nah, susah. Makanya saudara jangan berpikir cerai untuk ibu-ibu ini. Kenapa?
Cari laki-laki normal susah. Ya setuju katakan. Bapak-bapak ngomong gua normal. Normal itu udah susah. Betul? 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 Nah, saya beritahu pada saudara, tahun depan gimana? Kenapa disebut setitik terang datang? Padahal mengatakan Indonesia, ekonomi dunia gelap, betul? Tetapi Tuhan memberitahu tahun 97 awal pemulihan, setitik terang datang. Tahu enggak jawabannya apa, saudara? Karena tahun depan tahun pilpres, ekonomi bergerak sekalipun inflasi. Baju kampanye, bagi-bagi sembako, betul? EO event organizer laku, kuliner laku, betul? Betul? Ekonomi bergerak, maka disebut setitik terang. Artinya rakyat punya hiburan baru, betul? Betul? Setitik apa? Terang. Kan mulai tahun politik, tahun pilpres, betul? 2023, 2024. Ini membuat ekonomi bergerak, saudara. Jelas, saudara? Jadi ekonomi bergerak ini justru kan ada pilpres. Inflasi boleh, tapi penting bisa bergerak. Betul? Dari tahun depan itu saudara ndak usah khawatir. Kenapa? Karena ekonomi bergerak. Apa saudara? Karena tahun apa saudara? Tahun pilpres. Konveksi, baju, semua dapat order. Betul? Betul? Bendera-bendera dapat order. Betul? Kumpul-kumpul, ngumpulin massa, dapat duit. Ekonomi bergerak. Itu di 2023, maka disebut setitik terang datang. Jelas? Jelas? Nah, tahun depan, tahun 97 itu diberitahu bahwa emak menyimpan emas, kedua tanah, ketiga berkebun. Nah, waktu itu emas harganya masih murah. Nah, 2014 saya berkata emas. Sekarang emas naik kan, tapi udah harganya tinggi. Nah, kenapa tanah? Sekarang akan tak jelaskan pada saudara semua tentang 2030. Ini 2030. Saya masih ingat semuanya, saudara. Tentang 2030. Anak cucu saudara semua yang saat ini ada hanya berharap waris dan hibah. Karena pajak. Jelas? 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 2030 perpajakan. Kenapa disuruh beli tanah? Sekarang gini, kita ngomonglah lulus kuliah. Lulus kuliah, gaji udah dibikin aja 20 juta gitu aja, betul? 20 juta setahun berapa? 240 juta, betul? Kena pajak berapa persen? Betul? Betul? 5 tahun baru dapat kira-kira 1 miliar. 5 tahun ke depan properti naik, betul? Kerja 5 tahun, properti yang harga 500 juta sekarang 5 tahun ke depan bisa enggak 1 miliar? Belum tentu, betul? Bisa 2, bisa 5, bisa berapa? Enggak tahu, betul? Penghasilan 5 miliar, pendapat 5 miliar,
pajak berapa? 35%. Jadi anak cucu saudara nanti di 2030 mereka hanya berharap waris dan hibah. Siapa yang setuju angkat tangan? Bener? Jadi saudara beli properti tanah saat ini itu untuk generasi 2030. Karena akan ada suatu peraturan nanti tentang kepemilikan tanah. Dan saudara ingat, belilah tanah mulai sekarang yang SHM. Jangan HGU atau HGB. Kalau ada HGU, HGB segera dinaikkan jadi SHM sebelum 2030. Dan ingat, kalau semua sudah terjadi, ingat Daud Tony, komisi 2%. Udah dikasih bocorannya ya. Ingat, jadi anak-anak kita nanti yang SMA nanti di 2030, mereka untuk beli properti berat. SPT-nya berapa? Nah, analisa saya, ini analisa saya, karena waktu itu kan saya bicara tentang makro mikroekonomi sama kawan saya, semua tim Pantimpres waktu itu. Itu waktu di Cikeas waktu itu, saudara. Kalau terjadi seperti ini Pak Daud, akan terjadi suku bunga akan naik. Tahun depan, kenapa saya berkata jangan utang bank? Kenapa? Saya beritahu. Tahun depan, akhir tahun 2023, suku bunga BI rate bisa 7-8%. Berarti debitur berapa? 12, 13-15%. Sekarang coba saudara pikir bisnis. Tapi ingat ya, kita ngomong bukan batu bara, ini bidang lain. PPN 11%, itu wajib, betul? 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 Kalau suku bunga naik, ingat saudara, suku bunga naik 13-14%. Berarti berapa? Apakah Anda bisa untung dalam bisnis 10% bersih? Berat. Betul? 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 Ngerti maksud saya? Kalau saudara utang bank, bunganya 13% atau 12%, PPN 11%, dan pajak penghasilan berapa persen? Mampu saudara. Makanya petunjuk yang maha kuasa waktu itu ngomong, jangan utang bank. Kenapa? Akan terjadi ini adalah di tahun depan akan dimulai, dan kondisi 2 tahun ke depan sampai 2023, 2024 sampai 2025 kondisi kita seperti ini. Kenapa? Karena ada masa transisi presiden 2024-2025. Jelas? Jelas? Nah, tahun depan dampak resesi ekonomi itu gimana untuk Indonesia? Yang merasakan dampak resesi ekonomi hanya kota besar, Jakarta, Surabaya. Yang lain, daerah-daerah pinggir-pinggir tidak terasa apa-apa. Kenapa? Ingat, karena Indonesia didukung oleh alamnya. Dan yang kedua, kemarau dan hujan. Jadi ingat, saudara tidak perlu takut. Bagi mereka yang kena PHK, kembalilah ke tempat masing-masing kampung dan desa, membangun desanya, berkebun semua. Ketahanan pangan. Karena 2 tahun ini ekonomi akan seperti ini. Jelas? Jelas? Itu untuk tahun 2000 berapa? 23. Nah,
Di Jakarta steak ada 500.000. Kalau di daerah 500.000 dapat berapa kilo kan itu dah. Karena apa? Sapinya sapi fitness. Jangan berpikir bagio. Sapinya sapi apa? Fitness. Digebuki, suruh kerja, berotot semua. Baru udah gini-gini dipotong. Waktu dimakan alon. Nah, ingat saudara, pedesaan, perkampungan yang ada pertanian, perkebunan, ingat, pinggir laut, perikanan, tidak berdampak resesi ekonomi. Dampaknya tidak terlalu besar. Jadi Indonesia dipelihara Tuhan. Maka disebut setitik terang datang. Jelas? Resesi boleh terjadi. Jadi pilpres juga mendukung, alam juga mendukung. Jadi saudara, yang terasa resesi ekonomi ini hanya Jakarta dan Surabaya. Kenapa? Karena banyak keinginan. Ingin Hermes, ingin Rolex. Ya kalau Rolex ya main Cina aja lah. Lebih murah. Ingin ini karena banyak keinginan. Kalau di daerah hanya ketemu sapi. Kebo. Jadi ingat saudara. Jadi saudara ndak usah khawatir tentang tahun depan. Karena di tahun 97 dikatakan setitik apa saudara? Terang. Artinya apa? Dunia boleh gelap, tapi Indonesia ada cahaya terang, setitik terang. Pertama karena pilpres, kedua karena apa? Sumber daya apa? Alamnya. Nah, dan suku bunga, ingat saudara, akhir tahun depan 7-8%. Saya mau tanya, kalau utangnya banyak, mampu ndak? Makanya dari tahun 2020 saya selalu ingatkan jemaat saya berkhotbah, lunasi utang, jangan utang. Yang tidak sanggup bayar utangnya, stop, jangan nambah lagi. Karena ini akan terjadi sampai 2025 adalah. Dan tidak usah kok. Lah properti akan naik kapan? 2026, 2027. Harga properti semua akan naik. Dan properti jangan dijual tahun ini. Jadi saudara yang mau menjual properti tahun ini itu salah. Harganya kan gini dah. Dan 2026, 2027 harus ingat Daud Tony 2%. Jelas? Karena properti yang apa saudara? Akan naik itu di 2026, 2027. Itu ada prediksi semua saudara. Masa yang akan datang. Dan pemulihan Indonesia total itu 2035. Indonesia pulih benar. Jelas? Jelas? Nah, jadi saudara, ndak usah takut tahun depan gimana. Usahain yang punya berkat uang semuanya, beli ke tanah. Karena nanti di 2030 orang beli properti susah. Lihat apa? SPT-nya berapa? Kamu bisa beli 10 miliar, SPT-nya 1 miliar, diperiksa saudara, SPT-mu berapa? Duduk kena 35%, betul? Nah, jadi itu makanya beratnya di situ. Jadi saudara, orang tua, anak muda, anak-anak semua, pikirkan ini semua. Perpajakan itu di 2030. Yang setuju angkat tangan saudara. Karena apa yang kau perjuangkan saat ini menentukan nasib anak cucumu.
untuk di Pulau Jawa. Jelas? Untuk apa saudara? Pulau Jawa. Dan inflasi ini sampai kapan? Puncaknya inflasi akan naik terus sampai 2027 inflasi. Jadi 5 tahun inflasi, 5 tahun puncak corona. Dan corona nanti puncaknya error. Jadi kasus virus flu biasa itu nanti di 2030 ke bawah. Jadi saudara, ndak usah takut orang berkata ekonomi bagaimana, karena sudah dikasih tahu rahasianya. Artinya apa? Kita tidak terlalu berdampak besar, kecuali yang punya utang besar. Harus segera nanam pohon kelapa kopior untuk waktu pusing minum es kopior. Jelas? Kalau Ibu Renda tidak terpengaruh resesi ekonomi, tetap diberkati. Setan aja takut. Tidak ada pengaruh. Jadi kita semua tidak akan ada pengaruh di situ. Hanya pengaruhnya harga-harga naik. Harga naik boleh, yang penting bisa beli, betul nggak? Betul? Daripada harga murah tidak bisa beli. Nah, tahun depan percaya bisa beli, tapi jangan tinggi-tinggi Hermes, Rolls-Royce, jangan. Ya beli nasi lah. Nah, jadi ingat, tidak usah khawatir, ekonomi bergerak semua. Amin, amin. Inflasi sampai berapa? 5, itu nanti puncaknya di 2027. Nah, karena inflasi itulah harga properti menyusul. Dan 2026-2027 itulah baru ekonomi semua berjalan, bergerak. Pak, presidennya siapa? Tidak dikasih tahu. Nanti repot, diciduk aku. Nah, jadi saudara harus mulai berpikir persiapan semuanya. Jadi ingat, apa yang kau perjuangkan tahun ini adalah untuk generasi ke depan. 2030 aja susah, apalagi 2035. Mungkin uang 1 miliar untuk beli rumah di Jakarta dapat RSSS, rumah sangat sederhana, selonjor susah. Ini di 2030 nanti. Jelas? Uang 1 miliar tidak ada artinya. SPT-mu berapa kalau uang 1 miliar? Perpajaan itu nanti di 2000 berapa? 30. Oke, Graven sini. Oke. Haleluya, kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Luar biasa Om, aku sangat diberkati Om. Wah, harus segera cabut juga nih saya ya. Oke. Ya, aku belajar bahwa kita tuh tidak usah takut Om. Iya. Karena saya yakin Tuhan yang menuntun kami melewati pandemi ini adalah Tuhan yang sama yang akan terus menuntun kami. Kenapa kita tidak harus takut? Karena seperti yang firman Tuhan katakan, aku tahu kepada siapa aku percaya dan aku yakin Dia berkuasa. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Nah, jadi akan ada kertas ya yang dibagikan untuk Q&A saudara-saudara. Mungkin kalau ada yang ingin bertanya silakan angkat tangan dan para asyar akan menghampiri dan saudara bisa langsung. Saudara tidak usah khawatir, tahun depan ekonomi apa saudara? Bergerak. Nah Om kan sering mendapat pewahyuan gitu Om dari Tuhan gitu Om. Kira-kira Brasil ada kemenangan juara Piala Dunia nggak Om kira-kira Om? Hah? Brasil. Waduh, saya tidak tahu ya. Saya waktu itu sudah dikasih petunjuk tentang bola ya. Oh, iya. Karena sebenarnya pesan yang saya sampaikan ini Graven, itu ada pesan tahun 97. Oh, 97 ya Om. Dan sekarang bahan khotbahnya udah habis.
Ya, nunggu bahan khotbah dari Pak Gilbert. Ya, ada yang belum mendapat kertas yang ingin bertanya, saudara-saudara sekalian? Oh ya, halo juga buat yang menyaksikan online, live streaming, shalom, shalom. Nah, kalau ini bagaimana Om? Pertanyaan yang pertama, bagaimana dengan pergerakan cryptocurrency Om? Untuk menghadapi 5 tahun ke depan ini sampai 2027, semua bisnis harus bisnis real, nyata. Emas ya emas nyata. Karena nanti di 2025, 2026 banyak bisnis investasi bodong. Jelas? Jelas? Jadi semua harus apa? Perak ya perak beneran. Kain ya kain beneran. Ini yang aman untuk dilakukan selama 2-3 tahun ke depan. Jadi jangan bisnis yang non real. Jelas? Atau bisnis adu sakti. Oke. Mantap Om. Pertanyaan berikutnya, 2030 perpajakan kenapa semakin naik? Bagaimana harga-harga ke depan? Nggak usah dipikir, jalani. Penting bisa bayar. Yang penting berjalan dengan iman. Penting nah, bisa Om, apa, Dara? Selanjutnya Om, cara mengetahui kalau ada kutuk keturunan, bagaimana Om? Sering mimpi, salah satunya sering mimpi ketemu orang-orang yang sudah mati. Walaupun kalau mereka nggak ngomong apa-apa gimana Om? Atau mereka ngomong sesuatu hal yang baik gitu misalnya Om? Kayak oh Setan jangan lupa menyamar baca. itu. Setan menyamar ya, sudah pasti Om. Oke. Ini seru juga ya pertanyaan-pertanyaannya. Jika ingin KPR atau mencicil mobil bagaimana di tahun 2023? Lebih baik cicil rumah untuk tempat tinggal. Karena kalau mobil nilainya tambah tahun tambah apa? Turun. Jadi untuk tahun 2023, 2024, 2025 yang intinya dulu investasi yang paling aman. Jelas saudara? Tanah udah. Karena nanti ke depannya untuk persiapan 2030. Jelas? Nah, saya yakin banyak orang tuh mau beli tanah Om. Tapi uangnya belum cukup Om. Gimana Om kalau Ya, belum cukup Om? sebenarnya gini ya. Itu tergantung niat. Ada orang berpikir kalau beli tanahnya di mana dulu. Kalau tanah itu untuk pertama kali main itu ada di pinggir-pinggir kota dulu. Jangan di dalam kota. Ada satu pelajaran bisnis ya Graven ya yang saya lakukan. Karena kebetulan saya bukan pendeta. Saya masih ingat saya itu mendapat janji Tuhan. Jadi sampai sekarang itu janji itu berlaku dalam hidup saya. Ya. Di mana kakimu dipijak dan engkau berdiri, aku menyertai, memberkatimu dan membuat engkau beruntung dalam segala hal. Amin. Nah, itu terjadi. Misalnya saya beli tanah. Makanya saudara ucapkan ayat ini berulang-ulang, yakinin. Di mana kakiku dipijak, beruntung disertai Tuhan. Ya itu kalau saya beli tanah tak omongin terus gitu dah. Saya tuh beli tanah 100.000 per meter. Kelihatannya kan murah, tak belilah itu. Waktu itu saya belum menikah. Nggak taunya di tengah sawah nggak ada jalan. Tapi saya doa, saya percaya aja, saya beli. Penting bisa nyicil. Nyicilnya 1 tahun lagi. Ya udah tak cicil itu. Tiba-tiba ada peluasan perumahan, dapat jalan.
laku 1 juta per meter. Pupung ada orang gila lewat ya dijual, saudara. Nah, dan banyak hal. Jadi saya itu sertifikat tanah itu ada kira-kira hampir 50-an, saudara. Dan saya tidak ada utang bank. Makanya saya terus terang, khotbah itu tidak bisa dipaksa. Karena saya itu kan selalu ngomong sama papi, wah Pak Gibet, PK-nya enggak usah untuk Pak Gibet aja, kecuali Pak Gibet ngasih saya koper. Kopernya sekecil gini tapi Om. Iya, kalau amplop enggak usah lah. Kenapa? Karena saya tuh pelayanan tuh satu, penting happy aja. Saya tuh kalau pelayanan ke Jakarta enggak pernah tanya pesawatnya berapa, nginepnya di mana. Betul nggak, Greven? Ya. Ya jalan aja gini-gini. Kenapa? Karena saya pelayanan bukan cari uang. Penting saya happy. Dan kebetulan saya tuh hobi traveling, keluyuran. Ada pemandangan ini, mana-mana gitu. Penting banyak teman gitu aja. Teman banyak di mana-mana, san kumpul-kumpul gitu. Apalagi teman-teman pernah tugas di pengamanan presiden. Nah, lebih seru ngomong-ngomong gini-gini. Hanya ketemu di Jakarta. Hanya ketemu nanti sama kawan saya yang ada di kementerian mana, dia di situ duduk ngomong-ngomong, ngobrol-ngobrol gitu aja, saudara. Dulu dari Pantimpres ketemu ngobrol-ngobrol gitu aja, seneng aja. Nah, jadi saya pernah beli tanah di desa, per meternya itu di bawah 100.000. Itu tahun 2017. Jadi kalau beli tanah itu jangan yang sudah mahal dulu, di bawah 1 juta, pinggir kota. Kalau nyari pasti dapat. Dan apa yang terjadi? Tiba-tiba berubah dari kecamatan, harganya rubah. Nah, jadi usahakan beli tanah itu jangan dalam kota. Kalau saudara belum punya uang banyak, di bawah 1 juta. Kalau saudara beli tanah 5 juta, tahun depan naik 10 juta, itu susah. Tapi saudara beli tanah 500.000 per meter, tahun depan naik 1 juta, lebih mudah. Nah, saya kebetulan mainnya seperti itu. Tahu enggak yang ngajarin saya siapa waktu itu, saudara? Waktu itu kan saya diajar sama Gunawan Yusuf, Gulaku Sugar Group. Dia mengajarkan saya caranya seperti ini, gitu. Jadi saudara kalau mau beli tanah, memulai jangan di dalam kota. Harganya udah mahal. Per meternya misalnya 50 juta. Tahun depan naik 100 juta, berat, betul enggak? Betul? Betul? Nah, oke, lanjut. Nah, Om Daud, ini ada yang bertanya gini, Om. Kalau ibunya ibu saya dukun, tapi ibu saya udah Kristen dan bertobat, dan saya bertobat, apakah masih ada kutuk keturunan, kemiskinan, dan lain-lain? Waktu kita bertobat lahir baru, itu sudah bebas dari kutuk. Tapi harus ada pemataan kutuk masa depan, supaya setan tidak punya hak atas masa depan kita. Greven, saya ada di Dana Plus nih, Greven. Kenapa? Ini saya harus di Dana Plus ya. Ya, ini pertanyaan terakhir yang barusan. Okay. Oh, itu aja. Oke. Siap, terima kasih saudara-saudara sekalian. Kita berikan kemuliaan untuk Tuhan. Sorry tidak bisa satu-satu semuanya dijawab. Greven, yes. Tahun depan tidak usah takut resesi. Tidak usah takut karena ekonomi apa bergerak. Ingat, percaya Tuhan menyertai. Amin, haleluya. Silakan Om.